Kisah dimulai dengan seorang gadis bernama Alice, yaitu anak sematawayang dari Presiden Amerika yang kala itu tengah dalam perjalanan kemanusiaan, tepatnya di negara Kazakhstan bersama para pengawalnya. I'm sure reception will improve once we get out of this pass, Miss Prescott. Thanks, Agent Jacoby. Namun tak lama kemudian, rombongan ini pun harus terpaksa berhenti setelah adanya warga lokal yang tiba-tiba muncul menghalangi jalan, sehingga salah satu anggota pun segera turun dari mobil untuk mencoba memeriksanya. Lalu inilah yang terjadi. We gotta move this car. Dan ya, rupanya ini merupakan sebuah jebakan dari kelompok pemberontak agar mereka bisa menyerang rombongan dengan tujuan utamanya yaitu menculik Alice. Di mana saat itu para pengawal pun tampak belum siap menghadapi serangan tersebut, sehingga membuat mereka bisa dengan mudah untuk dikalahkan. Tanpa pengawalan, Alice yang kala itu hendak melarikan diri dari tempat tersebut, ia pun tampaknya harus dibuat pasrah ketika tiba-tiba dihadang oleh sang pemimpin kelompok bernama Ulrika bersama tangan kanannya bernama Grigori. Dan sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada dua orang anggota CIA, yaitu agen Mona dan rekannya yang bernama Bobby. Mereka baru saja menerima sebuah email dari Ulrika yang berisi rekaman video tentang ancaman dirinya sambil memperlihatkan Alice yang sedang disekap. Now I assume you have a thorough dossier already. You got 48 hours from the receipt of the... Dalam video tersebut, ia menyampaikan permintaannya agar pemerintah Amerika Serikat mengakui dirinya sebagai presiden baru Kazakhstan, sambil memperingatkan agar Amerika Serikat jangan sampai nekat berani mengerahkan militernya untuk masalah ini. Karena jika itu terjadi, maka Ulrika pun tak akan pernah ragu untuk mengirim potongan tubuh Alice. There. If I see as much as one drone, then I'll start nailing pieces. Kemudian Bobby lanjut menjelaskan tentang latar belakang Ulrika. Ia merupakan mantan panglima perang yang sangat berpengalaman dan juga telah lama menjadi benalu dalam pemerintahan Kazakhstan. Selain itu diketahui jika Ulrika memiliki penyakit langka tentang dirinya yang tak memiliki kepercayaan terhadap kaum pria dengan Grigori sebagai pengecualian. Sehingga cara yang paling masuk akal untuk bisa menyelamatkan Alice yaitu dengan mengirim pasukan yang semuanya berisi wanita-wanita terbaik. So we go with use her prejudice against her. We just need to think outside the box. Dan sekarang kita pun akan diperkenalkan kepada 4 tahanan wanita yang nantinya akan dipilih menjadi agen untuk misi penyelamatan Alice di Kazakhstan. Meskipun saat ini mereka merupakan narapidana, namun diketahui jika 4 wanita tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan latar belakang yang cukup mentereng. You'll do. Thank you. Pertama ada Maylin, yaitu merupakan seorang pilot dan juga ahli peledak dengan kasus meledakan sebuah bank besar. Selanjutnya ada Kate Morgan, seorang penembak jitu angkatan laut dengan kasus menembak mobil pacarnya yang sedang berselingkuh hingga membuatnya kecelakaan. Kemudian ada Cassandra Clay, seorang mantan komando pasukan elit dengan kasus menyerang atasannya hingga membuat komandan buta. Lalu yang terakhir bernama Rapen, di mana ia merupakan mantan pembunuh bayaran CIA dengan kasus membunuh rekannya sendiri demi uang yang lebih besar. I hope you excuse the rough treatment, but time is money. Kemudian di sini Mona menjelaskan tentang maksud dan tujuan mereka dikumpulkan, yaitu untuk menjalankan misi penyelamatan anak Presiden Amerika yang kini sedang disandra oleh pemimpin pemberontak Kazakhstan bernama Ulrika. Dalam misi ini, Mona menunjuk Clay sebagai komando dan harus berjalan tanpa dukungan militer, di mana Mona hanya meminta mereka untuk menyelamatkan Alice saja tanpa ada yang lainnya, dengan jaminan masa tahanan semuanya akan dihapus jika mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik. We need to get Elise back. So this is the reason I'm putting this team together. If you say no, then you go back to your hole. When do we start? Singkat cerita, mereka pun kini telah tiba di negara Kazakhstan. Dan tepat di sebuah gudang, para wanita tangguh ini pun langsung diminta untuk segera mengganti baju tahanannya dengan pakaian tempur. Tentunya tak lupa juga diberikan beberapa senjata serta perlengkapan lainnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. ISA Mark 4 demolitions package.
Tak lama kemudian, datanglah seorang pria lokal yang akan bertugas membawa mereka masuk ke kawasan berbahaya tempat Ulrika berada. Dan untuk mencegah kemungkinan mereka akan melarikan diri, Bobby pun lantas memasang chip GPS di dalam tubuhnya masing-masing. Sementara itu Alice yang saat itu mendapat kunjungan dari Ulrika, ia pun malah nekat mengancamnya dengan menggunakan sebilah pisau. Sebuah tindakan yang sangat ceroboh lantaran saat itu Ulrika pun bisa dengan mudah balik mengancam Alice dan harus menghukum tahanan lain dengan sangat kejam sebagai ganti ketika Alice nekat melarikan diri darinya. Kembali kepada para wanita tangguh yang kini tengah dalam perjalanan dengan menyamar sebagai wanita lokal. Hingga tak lama kemudian mereka pun telah tiba di sebuah kawasan yang dijaga oleh pasukan Ulrika. Meskipun supir ini sudah terbiasa melewati jalur tersebut dan menyampaikan kalau dirinya hanya membawa beberapa pelayan, namun sang pemimpin dari pasukan penjaga ini tetap bersikeras ingin melihat dan memastikannya. Bit good for housework only, ya. I like this one. No one that give me a blow. Di sini pria parubaya ini pun langsung tertarik kepada sosok Cat Morgan dan memintanya untuk lebih dulu melayani nafsu si otongnya, yang sontak saja membuat Raven merasa jijik sehingga tanpa pikir panjang ia pun langsung menyerang secara tiba-tiba hingga baku tembak pun tak terelakkan lagi. Tentunya tak sulit bagi para wanita tangguh ini untuk mengatasi pertempuran kecil seperti barusan. Namun sial, saat ini mereka harus kehilangan penunjuk jalan, yaitu si sopir dengan mobil yang juga telah rusak parah. Sehingga Clay pun meminta agar misi ini lebih baik dibatalkan saja, yang tentu langsung mendapat penolakan dari Mona. Ia menyuruh mereka agar menggunakan kepintarannya masing-masing untuk melanjutkan misinya, karena jika tidak, maka pihak Amerika pun akan segera menerima potongin tubuh Alice dalam waktu kurang dari 24 jam. Another way to get in. Use your feminine charms. There's care packages with bits of the first daughter is going to start Setelah melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, mereka pun kini telah tiba di sebuah perkampungan yang tampak begitu sepi dan tiba-tiba dihampiri oleh seorang gadis muda bernama Lexi, di mana saat itu ia sudah tahu kalau 4 wanita ini adalah orang Amerika dan sedang membutuhkan bantuan. American, yeah? Come to save us. Kirks, aren't you? I knew it. I'm like... Di sini ia pun menawarkan bantuan dengan memberitahu tentang bagaimana cara masuk ke Citadel, tempat di mana Ulrika berada, yaitu dengan cara menyergap sebuah truk yang bertugas menyelundupkan senjata ilegal ke markas Ulrika yang kebetulan akan melintas tepat pada hari ini, dengan kesepakatan kalau mereka akan membawanya pergi ke Amerika setelah menyelesaikan misinya. You wanna be on the team? Singkat cerita, truk yang bertugas membawa senjata ilegal ke markas Ulrika tampak sudah dalam perjalanan. Begitupun dengan mereka yang sudah bersiap di tempatnya masing-masing untuk melakukan penyergapan di sebuah lokasi sesuai dengan informasi yang Lexi berikan sebelumnya. Clay dan Raven yang bertugas sebagai eksekutor, mereka pun bisa menjalankannya dengan begitu mudah. Dan di dalam truk, mereka mendapati 2 buah rudal balistik peluncur nuklir juga sekoper emas batangan, di mana nantinya mereka akan membuat kesepakatan dengan Ulrika, tentunya sambil menjalankan skenario agar mereka tak dicurigai. Designed for nuclear weapons delivery. Well, looks like we found our calling card. Let's get into character and start calling. Singkatnya mereka pun kini telah tiba di Citadel, yaitu markas besar Ulrika, dan langsung bertemu dengan wanita bertubuh tinggi besar ini tanpa ada rasa takut sedikit pun. Di sini Clay menjelaskan kalau ia bisa saja menjual senjata rudal balistik yang ada di dalam mobil, namun ia lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan Ulrika, yaitu dengan menyerahkan Maylin yang diklaim sebagai anak orang terkaya dari Tiongkok untuk sama-sama mendapat uang tebusan. Sense to me to not just kill you now and keep all the rents at acquiring high-value packages like this. Prince,
entice. Bahkan tak cukup sampai di situ, Clay menjanjikan sesuatu yang lebih menguntungkan lagi jika Ulrika mau menerima mereka sebagai rekan bisnis, di mana Ulrika yang memang memiliki rangsangan biologis terhadap wanita hebat. Ia pun langsung begitu saja menerima mereka untuk bekerja sama tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Deal. Brains, not thick-headed muscle. Hingga akhirnya Ulrika pun tak ragu untuk membawa Clay masuk ke markasnya dengan lebih dulu memberi leksi uang tanda terima kasih, lantaran berkat dirinya ia bisa dipertemukan dengan rekan bisnis yang baru. Why don't you make sure Lexi gets home safe? What y'all do for fun around here? Di sini diketahui kalau Citadel merupakan bekas penjara super ketat yang telah lama terbengkalai dan kini dijadikan markas besar sekaligus benteng pertahanan Ulrika. Juga tempat ia menjalankan beberapa bisnis haramnya seperti penyimpanan senjata ilegal, pembuatan obat-obatan terlarang, serta tempat prostitusi dengan para wanitanya yang merupakan hasil penculikan. As you can see, your country's war on terror has tended to virgins that bad. Kemudian Ulrika pun menjebloskan Melin ke salah satu ruangan yang ada di sana, bertepatan dengan Grigori yang kala itu tengah menggiring beberapa wanita yang baru saja mereka culik. Selanjutnya Ulrika membawa Clay masuk ke ruangan pribadinya untuk minum sambil berbincang santai. Sementara itu Kate pergi ke ruang pengawasan guna mencari tahu tempat di mana Eris disekap. Dan kemudian di sini Kate menggoda si pria penjaga tersebut seraya menawarinya minuman keras. Di mana pria itu pun tanpa pikir panjang langsung menenggak beberapa gelas minuman hingga membuatnya mabuk parah. Di sisi lain, Ulrika yang sudah merasa nyaman dengan Clay, ia pun tampak harus dibuat kesal ketika tiba-tiba mendengar dering telepon yang mengganggu waktunya. Hingga tiba-tiba, Where were we? tepat di sebuah basement, Rapen mendatangi dua penjaga yang kala itu sedang berjudi dan langsung ikut bermain bersama mereka. Namun tak lama kemudian, Grigori pun datang ke tempat tersebut, kemudian ikut bergabung dengan wajah yang menyimpan kecurigaan terhadap Rapen, yang sontak saja membuat Rapen mulai merasa tak nyaman dan memilih untuk segera menyerang mereka. Selanjutnya Clay mulai bergerak sambil diarahkan oleh Kate yang berada di ruang pengawasan. Ia tiba di ruangan tempat di mana Melin disekap dan memberi kode kepadanya agar segera beraksi. Dan dengan keahliannya, Melin pun langsung mempersiapkan alat peledak untuk menghancurkan pintu ruangan tersebut. Kemudian Clay dan Melin pun segera menuju ke ruangan tempat di mana Alice dikurung untuk segera membebaskannya. Raven, how are we at the motor pool? I got you covered, Clay. Dan ya, rupanya Rapen memilih untuk berkhianat kepada rekannya setelah sebelumnya menjalin kesepakatan dengan Grigori yang menjanjikan kalau dirinya akan mendapatkan uang lebih banyak jika bergabung dengan kelompok Ulrika. Meet my new minister of tourism. Made a last-minute deal with Grigori. Meskipun mendapat fakta yang tentunya sulit untuk diterima, ditambah posisi mereka yang sudah sangat terpojok, namun rupanya Melin melihat peluang Clay yang lebih baik untuk pergi dari sana, sehingga ia pun harus membuat kekacauan dengan melemparkan bom kancing guna memberi kesempatan kepada Clay agar ia bisa melarikan diri. Namun sial, Clay yang saat itu hendak melompat ke atas sebuah mobil box, ia pun malah lebih dulu terkena tembakan oleh Ulrika yang mengejar di belakangnya. Come on, move! Singkat cerita, mobil pun kini telah membawanya pergi ke sebuah desa. Dalam keadaan lemah, Clay akhirnya tersadar, lalu berjalan sempoyongan sambil menahan rasa sakit akibat luka tembakan yang dideritanya. Hingga tak lama kemudian, ia tiba-tiba melihat dua orang anak buah Ulrika tengah mengeluarkan kantung mayat dari dalam mobil lalu membuangnya di sana begitu saja. Clay yang merasa penasaran, ia pun segera mendekat dan sontak langsung dibuat terkejut ketika mengetahui orang di dalam kantung mayat tersebut adalah Lexi yang ternyata masih dalam keadaan sekarat hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir tepat di pangkuannya.
You know all those things that teenagers are supposed to do. We're gonna watch crappy movies on cable TV. Kematian Lexi tentunya menjadi pukulan telak bagi Clay mengingat ia sudah berjanji untuk membawanya ke Amerika. Sehingga ia pun mempunyai dorongan yang lebih kuat untuk mulai membalaskan dendamnya. Seolah dirinya telah mendapatkan kekuatan baru, wanita bertubuh kekar ini pun mulai membantai satu persatu para pasukan Ulrika yang tengah berjaga, tanpa ada seorang pun dari mereka yang mampu menghentikannya. Sementara itu, Ulrika yang sudah puas menyiksa Melin dan Kate, ia pun menyerahkan kedua wanita tersebut kepada Grigori dan satu orang anak buahnya. Grigori, they're all yours. Kembali kepada Clay yang saat itu berhasil melumpuhkan anak buah Ulrika di dalam mobil, kemudian menggunakan mobil boxnya tersebut untuk menerobos masuk ke gerbang markas sekaligus mengalihkan perhatian para penjaga. Grigori yang kala itu hendak bersenang-senang dengan mainan barunya. Ia pun tiba-tiba mendapat panggilan dari anak buahnya yang meminta ia datang segera. Lalu menyuruh satu anak buahnya ini untuk menjaga kedua wanita tersebut. Tak lama berselang, Clay tiba-tiba muncul menghabisi anak buah Grigori lalu membebaskan kedua rekannya ini. Sementara Grigori sendiri tampak begitu kesal kepada anak buahnya lantaran mereka dianggap tak becus untuk mengurus hal-hal sepele. Selanjutnya Clay dan kedua rekannya lalu membagi tugas. Ia sendiri pergi ke ruang kontrol dan berhasil menghabisi penjaga di sana dengan cukup mudah. Kemudian segera melepaskan semua tahanan wanita yang disekap di dalam ruangan. Di sini Kate pun tak lupa untuk mempersenjatai para wanita tersebut agar mereka bisa melawan. Sementara Maylin mulai melancarkan aksinya, yaitu dengan meledakkan bagian kecil gedung untuk membuat Ulrika panik. Clay. Mendengar suara ledakan tersebut, Ulrika pun mulai panik dan meminta Raven agar ia segera mengamankan Alice. Sementara Grigori sendiri ia berhasil melenyapkan para wanita yang hendak kabur dengan menggunakan mesin gun. Sebelum akhirnya Kate muncul mengejutkannya dan mulai bertarung melawan Grigori 1 lawan 1. Beruntung saat itu Kate bisa dengan mudah membuat pria songong tersebut tak berkutik menggantung di atas. Namun sepertinya ia pun tak mau bersenang-senang sendirian, di mana saat itu Kate lebih memilih untuk menyerahkan Grigori kepada si wanita yang sebelumnya telah ia lecehkan. Good. Take your time. Kemudian Kate dan Maylin ikut bergabung dengan Clay yang tengah mengejar Ulrika dan Raven sambil membawa Alice. Namun tiba-tiba ada guncangan yang lumayan cukup besar sehingga membuat Clay kehilangan mereka semua. Listen, even if you could get through, you'd never catch up. Even any closer would be scooping out with a spatula. Clay melihat kalau Ulrika melarikan diri melewati sebuah terowongan. Kemudian Maylin menyampaikan kalau terowongan tersebut mengarah ke arah gereja, mengingat Citadel merupakan bangunan peninggalan Uni Soviet yang selalu memiliki terowongan menuju ke gereja. It's for all of their prisons. Okay. Wait, I'll get us some wheels. Go, come on. Singkat cerita, Clay akhirnya berhasil menghadang Ulrika dan Raven di sebuah gereja dengan tubuhnya yang sudah dipasangi bom dan mengancam akan meledakkan tempat ini jika Ulrika tak menyerahkan Alice kepadanya. Namun ancaman tersebut Raven anggap hanya gertakan saja, berbeda dengan Ulrika yang ternyata menanggapinya serius. Apalagi setelah mendengar pernyataan Alice jika ia rela mati demi mengakhiri semuanya. Sampai inilah yang terjadi. Everything.
Setelah berhasil mendapatkan Alice, Clay pun segera membawanya pergi melarikan diri bersama Kate dan Maylin yang sudah menunggu mereka di sebuah mobil, lalu segera menuju ke sebuah bandara. Meskipun sempat terjadi baku tembak yang cukup sengit, namun dengan keahlian yang dimiliki oleh Kate, mereka pun akhirnya mampu menghentikan anak buah Ulrika yang mengejarnya. Okay, that's gotta be your plane. Let's go home. Di sini mereka pun berniat untuk segera meninggalkan area tersebut menggunakan pesawat milik Ulrika dengan Maylin yang bertindak sebagai pilot. Dan tepat ketika mereka akan segera lepas landas, tiba-tiba Ulrika dan Repan muncul mengejar dengan menggunakan mobil. Your panties on. Di mana saat itu Ulrika berhasil melompat ke dalam pesawat, sementara Rapin sendiri harus tewas dalam ledakan setelah mobilnya menabrak sebuah truk. Dan di momen ini Ulrika pun menyerang secara membabi buta dan berhasil melukai Kate, Clay, dan juga Maylin yang berada di kokpit. Kemudian lanjut bertarung dengan tangan kosong melawan Kate dan Clay yang sudah mulai melemah. Namun sebagai mantan komando pasukan khusus, tentunya Clay tak ingin menyerah begitu saja, di mana saat itu ia pun berhasil bangkit, menyerang Ulrika tanpa henti hingga membuatnya tak berdaya. Not yet, I haven't. Disusul oleh Kate yang berhasil selamat, lalu segera memborgol wanita tersebut tepat di peti berisi peledak, lantaran pihak Amerika menginginkan Ulrika dalam keadaan hidup-hidup. Hingga inilah yang terjadi. Meskipun pesawat mendarat secara darurat, namun untungnya ketiga wanita hebat ini masih selamat dan berjalan penuh luka sambil membawa Alice, dan langsung disambut oleh Mona dan Bobby yang senang akan keberhasilan mereka. Juga tak lupa Alice memberikan rasa terima kasihnya kepada para wanita tersebut dan berharap sang ayah menepati janjinya untuk memberikan pengampunan dan membebaskan mereka. Lalu film pun tamat.